Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita dari kelas 12 IPA 7, nomor urut 32 dari SMA 21 Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Yang pertama yaitu tahapan respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, glikolisis, kedua, dekarboksilasi oksidatif, ketiga, siklus Krebs, dan keempat, transport elektron. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang melibatkan oksigen atau O2 sebagai akseptor elektron terakhir. Oksigen pada respirasi aerob berperan dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan gula atau senyawa dengan 6 atom karbon menjadi asam pirufat atau senyawa dengan 3 atom. Tempat terjadinya glikolisis yaitu sitoplasma. Tahapan ini akan menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 ATP serta 2 NADH. Kesimpulannya itu adalah glikolisis merupakan tahapan pertama pada katabolisme glukosa dan bersifat tidak membutuhkan oksigen. Tahapan glikosis pertama merupakan tahapan endergonik membutuhkan 2 ATP yang digunakan untuk menghasilkan PGAL yang akan digunakan di tahapan glikolisis kedua, yaitu eksergonik dan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, serta 2 asam pirufat. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses perubahan pirufat menjadi asetil CoA. Tahapan ini menghasilkan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Tempat terjadinya proses dekarbolisasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Kesimpulan dekarboksilasi oksidatif yaitu mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga reaksi antara merubah reaksi sebelum masuk ke siklus Krebs. Yang ketiga ada transport elektron. Transport elektron disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif, adalah tahap pengubahan NADH dan VADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Pada tahap ini merupakan tahap akhir respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Tahap ini berlangsung di dalam krista mitokondria. Reaksi yang berlangsung dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Pada tahapan ini menghasilkan NH2O 34 ATP. Tempat terjadinya tahapan transport elektron berada pada bagian mitokondria, tepatnya di krista mitokondria. Yang keempat ada siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur Krebs yaitu sebagai daur asam sitrat karena pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat, menghasilkan 6 DADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH2. Siklus Krebs terjadi pada matriks mitokondria. Kesimpulannya yaitu siklus Krebs ditemukan oleh Hans Krebs terjadi di matriks mitokondria dan terjadi oksidasi asam pirufat sehingga dinamai demikian, serta dinamai siklus trikarboksilat karena dalam prosesnya terjadi pembentukan senyawa dengan 3 gugus karboksil. Respirasi aerob. Reaksi yang terjadi pada respirasi aerob mengubah glukosa dan oksigen menjadi CO2, H2O, dan energi, di mana energi yang dihasilkan berupa 38 ATP. Respirasi aerobnya yaitu 36H12O6 tambah 602 sama dengan 6CO2 tambah 6H2O tambah 38 ATP. Hasil sampingnya yaitu hidrogen yang terlepas membentuk air.
Kesimpulannya, 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP yang bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Seluruh proses respirasi aerob ini terjadi dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel tubuh kita, yaitu di sitoplasma, atau berlangsungnya di glikosis, dan mitokondria, berlangsungnya di dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron yang merubah glukosa sebagai sumber energi tubuh manusia. Itulah tadi penjelasan tentang respirasi aerob. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.